Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan dalam episode kali ini mari kita lanjutkan kembali alur cerita film Donghua Shrouding the Heaven episode 4 sampai dengan episode kelima. Tapi seperti biasa untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja simak seperti apa keseruan alur cerita filmnya. Dan setelah di akhir episode sebelumnya di Bintang Tianyuan, seekor leluhur buaya berukuran raksasa menuju ke arah altar 5 warna, hingga dengan kedatangannya itu kemudian altar 5 warna akan hancur akibat hantaman kekuatannya yang sangat besar. Dan ternyata setelah itu sang leluhur buaya tersebut ternyata bukanlah untuk membunuh Yevan dan teman-temannya, melainkan ia mempunyai suatu tujuan tersendiri yang membuat si leluhur buaya tersebut kemudian meraih peti mati. Namun karena kekuatan dari peti mati yang terlalu besar, kemudian membuat si leluhur buaya tersebut terpental seketika. Si buaya ternyata tak mudah menyerah meskipun terpental, hingga kemudian ia pun bangkit lagi, hingga keseluruhan teman Yevan terlihat sangat panik karena takut terpijak oleh leluhur buaya tersebut. Hingga kemudian dengan kejeniusannya Yevan menyadari bahwa benda yang tertancap di tubuh leluhur buaya tersebut sebenarnya berfungsi sebagai borgol yang akan aktif apabila seseorang mengaktifkannya. Untuk itu Yevan pun teringat akan benda yang ia temukan di depan kuil dan ia akan menggunakan benda tersebut untuk mengaktifkan borgol. Namun sebelum itu ia harus menaiki sebuah altar agar ia bisa menjangkau si leluhur buaya tersebut. Si leluhur buaya nampaknya sangat agresif hingga teman-teman Yevan berusaha berlindung dari rantai yang melekat pada lengan si buaya yang kini terhempaskan ke sana kemari. Singkat cerita, akhirnya Yevan berhasil mengaktifkan borgol yang kemudian si buaya mengerang kesakitan hingga membuat portal antar dimensi kembali terbuka. Peti itu pun kembali aktif hingga teman-teman Yevan pun kembali dimasukkan ke dalam peti bersama Yevan dan mereka pun kembali berpetualang melalui jalur portal antar dimensi. Namun sebelum itu kita akan diperlihatkan tubuh asli si leluhur buaya yang sebenarnya terpendam jauh di dalam tanah dengan aura hitam yang sangat menyeramkan. Di dalam peti mati itu pun Pang Bo dan teman-teman Yevan sedikit menyalurkan kemarahan mereka akan si leluhur buaya tadi, yaitu dengan mengumpat. Hingga Yevan pun berusaha untuk meredakan kemarahan Pang Bo. Setelah beberapa waktu berlalu, para naga dan peti mati masih saja berada dalam jalur penghubung antar dimensi yang kemudian kawan-kawan Yevan kini beristirahat sejenak untuk meredakan rasa lelah mereka. Sementara Yevan kini tengah melihat relief peta antar bintang yang ternyata peta tersebutlah yang kini akan mereka lalui. Mereka keheranan mengenai siapa dan peradaban kuno yang mana yang telah mampu membuat peta itu, hingga kemudian salah seorang dari mereka menyarankan untuk tidur sejenak dan menghilangkan penat saat itu. Dan ketika kesemuanya tertidur cukup lelap, hal yang mengejutkan terjadi pada Cengkong yang mana kemudian ia tak sadarkan diri dan membuat Yevan terbangun dari tidurnya. Hingga ia berusaha memeriksa apa yang telah terjadi pada Cengkong. Hingga karena kebenciannya pada Yevan, Liu Yunzi kemudian memfitnah Yevan bahwa Yevan telah dengan tega membunuh Cengkong saat ia tidur. Teman-teman Yevan yang pro akan Liu Yunzi kemudian membenarkan perkataan Liu Yunzi, namun Pang Bo dengan setia membela Yevan karena memang Yevan tak bersalah dalam hal ini. Hingga kemudian Liu Yunzi dan yang lain terdiam karena ternyata Cengkong terbunuh oleh makhluk ganas yang hidup di Bintang Tianyuan, dan mereka katakan bahwa makhluk tersebut telah menyelinap sedari awal untuk membunuh salah seorang dari mereka, dan ternyata Cengkonglah yang terbunuh. Setelah menyuruh Pang Bo dan Ye untuk menjaga teman-teman yang lain, Yevan kemudian pergi ke arah lain makam untuk mencari di mana keberadaan makhluk tadi. Dan dengan sangat hati-hati kemudian ia pun memperhatikan setiap jejak langkahnya, karena yang paling ditakutkan dari makhluk tersebut adalah kemampuannya yang dapat melubangi tubuh dengan waktu yang singkat. Hingga setelah makhluk itu berhasil Yevan bunuh, kemudian ia tak sengaja menyentuh relief dari makam itu hingga suatu keajaiban muncul, yaitu sebuah tulisan yang tertuang dalam makam tersebut
bercahaya akibat efek yang ditimbulkan dari benda misterius yang Yevan temukan di depan kuil bintang Tianyuan. Saat keadaan sudah cukup aman, kemudian ternyata getaran terjadi kembali, yang mana itu diakibatkan oleh si naga yang sebentar lagi akan mendarat di tanah terlarang yang terdapat dalam bintang biduk. Dan Yevan mengetahui fakta tersebut adalah karena ia yang sering membaca buku-buku kuno, membuatnya kemudian mengetahui begitu banyak pengetahuan karenanya. Terlebih ia bisa mengetahuinya adalah karena ia melihat relief yang tertulis pada waktu itu. Hingga dengan guncangan hebat yang terjadi, teman-teman Yevan melayang ke sana kemari karena tak bisa untuk menyeimbangkan diri. Singkat cerita, sampailah mereka di tanah terlarang itu, yang kemudian satu persatu dari mereka dikeluarkan dari peti mati, hingga kemudian kita akan diperlihatkan suasana bintang biduk yang dipenuhi oleh bukit curam yang terbuat dari berbagai bebatuan tajam. Dan saat makam itu terjun bebas ke bawah tebing, kemudian teman-teman Yevan panik karena kendaraan satu-satunya yang dapat mengeluarkan mereka kini telah hilang begitu saja. Terlebih mereka tak mengetahui tentang habitat bintang biduk itu, yang kemudian Yevan berpendapat bahwa semua hal yang mereka alami mungkin saja ada penyebabnya. Untuk itu ia pun menyarankan untuk segera mencari tahu mengenai bintang biduk tersebut atau tanah terlarang tersebut. Perlahan namun pasti kemudian mereka pun berusaha mengeksplor tanah terlarang itu, meski habitat yang mereka lihat terlihat sangat jauh berbeda dari habitat yang terdapat di bumi. Suasana yang dikatakan sangat sunyi hingga suatu kehidupan selain pohon tak mereka temukan, yang bahkan seekor cacing pun tak terlihat sama sekali di tanah tempat mereka berpijak, yang membuat mereka mencurigai bahwa terdapat sesuatu yang janggal dalam tanah terlarang itu. Hingga saat mereka menemukan sebuah artefak, kemudian ternyata seekor burung raksasa bernama burung peng besar terbang tepat di atas mereka dan menebarkan teror, yang kemudian si burung terbang menukik, yang tentunya untuk mengincar Yevan dan teman-temannya untuk ia jadikan mangsa seketika itu juga. Hingga kemudian Liu Yunzi dan anak buahnya melarikan diri terlebih dahulu untuk menyelamatkan diri, yang lagi dan lagi mereka sama sekali tak memikirkan mengenai nasib dari teman-temannya sendiri. Dan karena Yevan beserta teman-temannya memasuki gua yang membuat mereka cukup aman untuk sementara waktu, kemudian ternyata burung peng itu mengincar Liu Yunzi dan teman-temannya hingga membuat mereka berlarian kalang kabut dibuatnya. Dan setelah Yevan, Pang Bo dan yang lain menyelamatkan Liu Yunzi, Pang Bo pun langsung memperingati Liu Yunzi, yaitu bahwa jika saja ke depannya Liu Yunzi lebih mengedepankan keegoisannya sendiri, maka mereka tak segan-segan untuk membiarkan Liu Yunzi terbunuh dalam kesulitan yang ia alami. Hingga setelah itu kesemua teman Yevan kelaparan setelah berbagai hal yang mereka alami beberapa hari ini, yang membuat mereka menginginkan untuk mendapatkan sebuah makanan. Untuk itu Yevan pun menyarankan agar teman-temannya berpencar untuk mendapatkan makanan yang mungkin saja bisa mereka temukan di tanah terlarang itu. Dalam perjalanannya, Pang Bo kemudian menemukan setitik sumber air hingga membuat mereka berdua langsung meminum air itu, yang kemudian tak jauh dari sana mereka juga menemukan sebuah pohon yang terdapat begitu banyak buah di sana. Tak banyak berpikir kemudian mereka pun langsung menghampiri pohon itu, namun kemudian Yevan menyadari suara anak kecil yang ternyata itu adalah leluhur Yevan dan adiknya yang hidup pada ratusan tahun yang lalu, yang bahkan sampai saat ini sang adik masih menunggu Yevan karena Yevan adalah sesosok reinkarnasi dari seseorang yang hidup pada ratusan tahun yang lalu dan menjadi kakak dari si adik tadi.
Mereka pun tak lagi memikirkan beracun atau tidaknya buah itu karena rasa lapar yang menimpa mereka. Namun mereka berdua tak serta-merta menghabiskan buah itu untuk mereka berikan pada teman-temannya yang kini juga masih kelaparan. Sementara Liu Yunzi, Zheng Qing, dan Wang Yan, kini di sekitar mereka terdapat suatu titik hutan yang begitu banyak gua-gua kecil yang menghiasi area sekitar mereka dan membuat mereka beristirahat sejenak hingga Wang Yan memberikan stok coklat terakhirnya pada kedua teman-temannya itu. Dan karena kebenciannya pada Yevan, kemudian mereka merencanakan sebuah aksi pembunuhan dan mereka akan membunuh Yevan saat mereka mendapatkan kesempatan yang pas. Dan saat mereka mengatur rencana pembunuhan itu, sesuatu yang besar tidak mereka sadari hingga tiba-tiba dalam perjalanan, Yevan dan Pang Bo bertemu dengan Yi Yi hingga Yevan pun membagikan buah yang baru saja mereka temukan karena sedari tadi Yi Yi bersama temannya tersebut tak menemukan makanan apapun yang bisa mereka makan. Sebuah teriakan kemudian terdengar dari Liu Yunzi karena ia panik akan monster yang tadi telah merenggut nyawa kedua temannya, dan dalam kepanikannya tersebut ternyata Liu Yunzi merencanakan pembunuhan lagi, yang mana kali ini ia akan menenggelamkan Yevan ke dalam sebuah gua yang di sana terdapat seekor monster lagi, dan Liu Yunzi akan mendorong Yevan ke dalam lubang tersebut agar Yevan dimakan oleh monster berbahaya itu. Namun ternyata Yevan menyadari rencana busuk itu hingga ia pun melakukan hal yang terencana juga agar Liu Yunzi mendapatkan getah dari ulah kejamnya sendiri. Changqing! Li Changqing!